Hari ini ada 3 berita terbaru dan terupdate tentang Prabowo dan Gibran. Silahkan simak baik-baik, inilah berita yang pertama. Janji Prabowo, bakal bersikap sportif jika kalah, gandeng Ganjar dan Anies jika menang Pilpres. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto memastikan dirinya akan bersaing sehat dalam Pilpres 2024 mendatang. Prabowo Subianto berjanji bakal bersikap sportif dengan mengucapkan selamat jika kalah dalam Pilpres 2024 mendatang. Jika paslon 1 atau 3 yang menang, saya orang pertama yang akan mengucapkan selamat, kata Prabowo. Prabowo menyebut, dirinya sudah membuktikan 2 kali secara sportif mengakui kemenangan lawannya di Pilpres 2014 dan 2019. 2 kali saya dikalahkan Pak Jokowi, 2 kali saya secara sportif mengakuinya. Kita ingin memajukan Indonesia bukan untuk gagah-gagahan, kata Prabowo. Sementara itu jika dirinya menang, maka siap untuk merangkul semua pihak untuk membangun Indonesia. Sebagai prajurit, tujuan saya adalah membangun Indonesia, sekali lagi bukan untuk gagah-gagahan, kata Prabowo. Prabowo datang ke Sumbar dengan pertama kali kunjungan ke posko erupsi Gunung Merapi di Agam. Capres Koalisi Indonesia Maju ini kemudian bertemu dengan pedagang di Pasar Raya Padang dan pertemuan dengan tim kampanye daerah, TKD, Prabowo Gibran di Padang. Ketua TKD Sumbar, Andre Rosiade, mengungkapkan jika kedatangan Prabowo yang mendadak ini disambut antusias masyarakat Sumbar. Klaim Andre, ada ribuan orang menunggu kedatangan Prabowo di Lanut Tabing dan juga di lereng Gunung Merapi. Sementara itu di Pasar Raya Padang, ribuan pendukung juga sudah menunggu Prabowo. Sumbar akan tetap menjadi lumbung suara Pak Prabowo, insya Allah, akan kembali menang di Sumbar untuk ketiga kalinya, karena Pak Prabowo sangat mencintai Sumbar dan sudah menganggap sebagai kampung keduanya, kata anggota DPR RI asal Sumbar ini. Itulah berita yang pertama, sekarang Mimin akan bacakan berita yang kedua. Sosialisasi Prabowo dinilai syarat kreativitas ketimbang lawan politik. Sosialisasi yang dilakukan oleh calon presiden, Capres, nomor urut 2 Prabowo Subianto dinilai syarat kreativitas, sementara lawan politiknya dianggap monoton dan kaku. Prabowo lebih disukai karena kreativitasnya berkampanye, daripada Ganjar dan Anies yang dianggap monoton, ujar Direktur Eksekutif Survei dan Polling Indonesia. Kreativitas orang nomor 1 di Gerindra ini terlihat dari bagaimana berhasil menciptakan tren yang berawal dari viralnya kata-kata "gemoy", yang berarti menggemaskan, hingga kata-kata tersebut berhasil menarik perhatian para generasi muda di media sosial. Dalam hal lain, alat peraga kampanye yakni baliho dan billboard Prabowo Gibran juga diwarnai dengan tagline-tagline kekinian, misalnya, "Gaspol bro", "senyumin aja", dan lain sebagainya. Kata-kata sehari-hari yang kemudian berubah menjadi magnet kuat bagi suplai elektoral yang diperoleh Prabowo. Tidak kalah menarik, pemanfaatan kecanggihan teknologi belakangan ini juga kembali menarik perhatian masyarakat Indonesia. Teknologi tersebut yang saat ini dikenal sebagai artificial intelligence. Saat itu, tiba-tiba publik dibuat terpukau usai foto Prabowo Gibran muncul dengan teknologi AI tersebut, hingga tren itu akhirnya mewabah di Indonesia. Tidak hanya menjadi daya tarik, Igor menilai, kreativitas yang ditunjukkan oleh Prabowo semata-mata untuk menciptakan suasana Pilpres yang ceria, jauh dari ketegangan apalagi hingga berpotensi memecah belah rakyat. Prabowo itu ingin suasana Pilpres ini tenang, adem, dan gembira, ucap Igor. Menurutnya, hal itu yang membuat akhirnya masyarakat berbondong-bondong mendukung Prabowo. Tingkah yang jenaka serta tidak pernah menyerang siapapun menjadi penguat bahwa memang Prabowo adalah pemersatu bangsa. Oleh karena itu, Igor menilai, sikap yang ditunjukkan oleh Prabowo mampu memperluas akseptabilitasnya, karena masyarakat melihat Prabowo sebagai figur perdamaian dan pemersatu bangsa. Prabowo masih ada di hati masyarakat dan akseptabilitasnya pasti akan meluas, pungkasnya. Itulah berita yang kedua, sekarang Mimin bacakan berita yang ketiga. Sangat disukai, Prabowo Gibran paling berpotensi raup suara anak muda. Pasangan calon, paslon, nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka konkret disukai anak muda. Tingkat kesukaan tersebut nyatanya berubah menjadi suplai elektoral yang mampu membawa kemenangan bagi duet Koalisi Indonesia Maju ini. Anak muda menunjukkan kesukaannya kepada Pak Prabowo dan Gibran, ujar Direktur Poliejo Digital Insight Institute. Menurut Anthony,
Tingginya antusiasme anak muda terhadap kolaborasi Menteri Pertahanan dan Wali Kota Solo ini tidak terlepas dari pola komunikasi yang secara konkret ditujukan untuk anak muda. Penggunaan media sosial beserta bahasa yang kekinian dinilai efektif meraup potensi suara dari basis pemilih muda. Sebagai contoh, kata-kata gemoy, yang belakangan ini tengah menjadi pusat perhatian, predikat yang bermula dari tingkah laku jenaka Prabowo ini semakin viral di media sosial. Gemoy, yang berarti menggemaskan, berhasil membuat Prabowo dicap sebagai figur yang humoris jauh dari kesan pemimpin kaku. Predikat barunya ini tidak hanya menjadi bahan perbincangan, lebih dari itu, menjelma menjadi berkah elektoral yang besar terutama dari basis pemilih muda. Ketika ada narasi gemoy hari ini ya, saya lihat gemoy ini menjadi tren anak muda, ucap Anthony. Diketahui, suara anak muda akan mendominasi jalannya pemilihan presiden Pilpres 2024 mendatang. Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat, sebanyak 53% pemilih di 2024 mendatang adalah anak muda. Jumlah ini setara dengan 106 juta jiwa. Saat ini, pada sejumlah hasil survei, Prabowo Gibran terekam paling unggul pada ceruk pemilih muda. Raihan keduanya mendominasi dua kandidat lain. Masifnya dukungan terlihat dari keunggulan Prabowo Gibran di kalangan anak muda. Survei Polling Institute periode 15-17 November menunjukkan anak muda berusia 21 tahun ke bawah, mayoritas mendukung Prabowo Gibran dengan besaran 66%. Jumlah tersebut unggul dari duet Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan angka 18,3% dan duet PDI Perjuangan (PDIP), yakni Ganjar Pranowo Mahfud MD yang hanya mendapat 10,3%. Temuan serupa juga didapat dari kelompok dalam rentan 22-25 mayoritas mendukung Prabowo Gibran dengan perolehan 59,6%. Raihan itu unggul dari Ganjar Mahfud dengan 19,3% dan Anies Muhaimin dengan 18,6%. Perolehan suara dari anak muda sejalan dengan torehan elektabilitas yang didapat pasangan kombinasi pengalaman dan semangat anak muda ini. Hingga saat ini, Prabowo Gibran terekam semakin dikdaya. Prabowo Gibran unggul sebesar 43,2%. Mengalahkan Anies Muhaimin dengan 24,3% dan Ganjar Mahfud di posisi buncit terdapat 24,1%. Melihat konsistensi elektabilitas tersebut, Anthony menilai, jika tren positif ini terus berlanjut akan berpotensi menghantarkan kemenangan bagi paslon nomor 2. Jika tren positif Prabowo Gibran ini konsisten maka Pilpres 2024 bisa satu putaran, pungkasnya.